Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Naila Marianisa dengan NIM 2409291 dari program Studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 4B. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan gitu ya, mempresentasikan apa itu struktur beton pada kolom dan balok, teman-teman. Nah, sebelum itu, saya di sini mengambil satu kasus dari workshop konstruksi bangunan FPTKUP Gedung C. Seperti gambar yang ada di sini, teman-teman, gedung gambar di sini. Baik, mungkin kita langsung aja dari pengertian dulu ya, teman-teman. Kayak apa itu kolom? Nah, baik teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung aja. Nah, apa itu kolom? Nah, seperti yang kita tahu gitu ya teman-teman, kolom tersendiri itu merupakan batang tekan vertikal dari rangka struktur yang bertugas memikul beban dari balok dan meneruskannya ke tanah melalui pondasi. Nah, kolom juga termasuk dalam struktur inti, core struktur bangunan yang keberadaannya sangat vital karena jika kolom gagal akan runtuh gitu, seluruh bangunan akan ikut runtuh. Jadi kolom ini juga bisa disebut dengan pondasi, teman-teman. Nah, yang mana sih yang kolom itu, teman-teman? Jadi kolom itu tuh yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi si kolom ini juga harus menggunakan si tulangan, yaitu ini besi tulangan ini, teman-teman. Nah, ini adalah kolom tersendiri, teman-teman. Jadi si kolom juga masih sangkut paut dengan balok ya, teman-teman. Tapi si kolom ini diperkuat gitu agar bisa memikul beban-beban yang ada gitu, teman-teman. Nah, oke, next. Nah, apa itu balok? Seperti yang kita ketahui gitu, balok tuh yang vertikal dan horizontal ini, teman-teman. Jadi merupakan komponen struktur yang dominan menahan gaya lentur pada bending moment dan gaya geser surge force dalam sistem struktur bangunan. Nah, balok juga berperan sebagai penghubung antar kolom sekaligus penopang beban di atasnya gitu, teman-teman. Nah, apa sih kefungsian pada kolom dan balok itu, teman-teman? Nah, fungsi kolom yaitu menerima beban vertikal, menerima beban si balok itu, teman-teman. Nah, jadi si kolom ini juga menahan gitu beban dari si balok seperti plat lantai, dinding, atap, dan beban hidup seperti manusia ataupun perabot yang lain, teman-teman. Nah, yang kedua itu menyalurkan beban ke pondasi, yaitu beban yang diterima kolom diteruskan ke bawah menuju pondasi kemudian disebarkan ke tanah di bawah, teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada menahan gaya tekan. Sebagai elemen tekan vertikal, kolom didesain khusus untuk menahan gaya tekan. Nah, adapun contoh dari kolom ini tersebut, teman-teman. Nah, saya tuh mengambil studi kasus dari Gedung C. Nah, ini tuh kolom yang ada pada di Gedung C, teman-teman. Nah, ini kolomnya ya, teman-teman. Kalau gak salah tuh terdapat 19 kolom gitu, teman-teman, kalau gak salah. Nah, dari si ukurannya ini adalah 35 cm dikali 35 cm. Kalau nggak salah, teman-teman, setelah saya mengukur gitu dengan teman-teman. Nah, adapun fungsi dari balok tersebut, teman-teman. Nah, yaitu menerima beban, menahan beban dari plat lantai, dinding atau atap, terus menyalurkan beban, meneruskan beban yang diterima ke kolom-kolom pendukung, mengikat kolom, menyatukan sistem struktur agar bangunan kokoh dan stabil, lalu menahan lentur, mengatasi deformasi akibat beban vertikal, yang terakhir itu menahan geser, mencegah keretakan akibat gaya horizontal. Nah, adapun contoh dari si balok tersebut, teman-teman. Jika si kolom itu yang panjang ini, teman-teman, ini kolom. Nah, kalau si balok itu yang di atas sini, teman-teman. Nah, ini tuh balok, teman-teman. Ini balok vertikal dan horizontal di sini, teman-teman. Nah, untuk balok sendiri itu kan di sini balok tuh ada beberapa macam. Yang pertama tuh ada balok utama, yang kedua tuh ada balok praktis, dan ketiga tuh ada balok anak, teman-teman. Balok anak tuh seperti yang ini, teman-teman, nih, yang tengah ini yang kecil itu balok anak. Kalau balok utama itu yang besar. Nah, setelah saya ukur gitu ya kemarin sama teman-teman, kalau balok utama itu ada di 20 dikali 300 cm atau meter. Kalau yang kecil ini ada di 300 kali 15 gitu, bedanya cuma 5.
Kita langsung lanjut aja ke AutoCAD teman-teman. Saya akan menggambarkan gitu, mencontohkan gambar bagaimana bangunan di konstruksi gedung C itu, praktek gedung C, si kolom dan baloknya. Nah, sebenarnya saya tuh sudah membuat gitu ya teman-teman, namun kita mulai lagi aja dari nol, oke? Nah, di sini untuk gedungnya ini ada di warna putih ini, kita ulang ya teman-teman. Jadi untuk si luasnya itu ada di luasnya itu di 2100, lalu ininya ada di 800 teman-teman. Segini teman-teman, kita grup aja ya. Kita ganti warna dulu jadi warna putih biar beda gitu. Nah, sudah di grup teman-teman, kita langsung mengambil si kolom ini teman-teman. Nah, kolom berapa sih kira-kira si kolom ini? Kolom ini di tadi sudah saya kasih tahu ada di 35 dikali 35. Bentar ya. 35. Nah, setelah itu kita grup aja teman-teman. Langsung kita pindahin ke sini. Nah, untuk untuk si panjangnya itu di 400 meter ya teman-teman. Nah, jadi untuk bawah sini 400, lalu kita copy teman-teman. Lalu kita copy ke pinggir itu sekitar 30. Kita copy semua dulu teman-teman. Nah, setelah kita copy semua, ini bentukan si kolom tersebut teman-teman. Jadi untuk ke bawah ini 400, untuk ke sini tuh 30 teman-teman. Nah, sudah terbentuk si kolomnya, kita lanjut ke si balok. Balok utama dulu, kan tadi ada balok utama dan balok anak, jadi kita balok utama dulu. Untuk ukuran si balok utama itu ada di lebarnya tuh 300, ke bawahnya bentar teman-teman. Lebarnya tuh 300 bener ya tadi. Ke bawahnya itu 20. Kita langsung aja teman-teman, langsung kita pindahin ya ke atas ini. Bentar teman-teman. Kayaknya si lebarnya itu ada di 265, ke bawahnya itu di 20. Kita pindahin. Nah teman-teman, udah gini kita langsung copy ke pinggir-pinggir dan ke bawah sini teman-teman. Lihat ya. Jika sudah terpasang semua, kita bisa langsung copy aja teman-teman. Copy. Ke bawah sini.
Nah, jika sudah atas bawah, kita lanjut ke yang pinggir teman-teman. Ke yang di sini juga sama ya. Untuk ininya lebarnya tuh di 20. Karena ini masih balok utama. Nah, untuk ukurannya sendiri bentar nih, kita L. Kalau ke pinggirnya 20, ke sininya 365. Cuman beda 10 ya teman-teman. Tadi kan 265. Salah. Sekarang bentar teman-teman. Ininya 20. Nah, langsung kita grup aja. Kita pindahin ke atas. Nah, kita copy dulu. Nah, sudah jadi. Untuk ukuran yang kanan dan kiri itu sama ya teman-teman, di 20 dan ke bawahnya itu 365. Untuk di ini kan balok utama. Nah, untuk di tengah itu balok anak teman-teman. Nah, balok anak sendiri ukurannya itu kita pakai ini teman-teman. Kita ganti warna menggunakan warna pink. Nah, lain jadi ukurannya masih sama tadi 265. Ke bawahnya tapi 15 teman-teman. 265. Nah, oke, kita langsung grup aja. Grup, terus kita pindahin ke bawah. Nah, kita copy aja teman-teman. Nah teman-teman, setelah di copy beginilah bentuknya untuk si balok dan kolom teman-teman. Bentar teman-teman. Ini kita harus di copy juga nih yang di sini. Saya lupa. Nah, setelah semuanya berbentuk seperti ini teman-teman, bisa terlihat ya bentukan gedung C tempat praktek ini teman-teman. Nah, yang putih ini untuk si luas gedungnya. Untuk yang biru ini untuk si kolomnya. Nah, yang ini balok utama dan yang pink ini balok anak teman-teman. Nih bisa dilihat teman-teman. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.